Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, kita bertemu lagi di materi pelajaran PPKN yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pentingnya norma dalam kehidupan. Ingat bahwa kita ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang mana kita akan selalu berkaitan berhubungan dengan orang lain. Nah, maka karena banyaknya manusia, banyaknya orang, maka sangat diperlukan adanya suatu aturan atau dalam bahasa hukumnya dikatakan norma. Oke, materi ini adalah materi kita di kelas 7 semester 1 KD yang kedua. Untuk apa norma diterapkan? Untuk apa adanya norma? Agar tercipta ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Tapi sebelum jauh, seperti biasa, mari sama-sama pembelajaran pada siang hari ini kita mulai dengan berdoa. Untuk apa? Agar kita selalu mendapatkan ridho, mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga kita mudah untuk menerima untuk apa saja dalam kegiatan, ya. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja ya. Ini sekali lagi nih pentingnya norma dalam kehidupan. Selanjutnya, apa tuh fungsi norma? Norma itu adalah aturan. Aturan itu siapa? Ya untuk manusia, untuk kita semua. Tanpa aturan manusia akan berbuat apa saja. Apa fungsinya? Yang pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Ya, jelas ini nanti penjelasan lebih lanjut akan Pak Adi jelaskan besok. Nah, sekarang secara umum dulu sehingga kalian biar tertantang. Untuk pedoman itu apa ya? Nah, oke, yang selanjutnya bahwa norma dalam kehidupan, ingat kita tahu dan norma dalam kehidupan itu ada yang kita kenal ada 5 norma. Pertama apa? Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum, ya. Kemudian sering oleh juga adat istiadat, ya. Ada persamaan dan perbedaan norma-norma yang ada. Jadi semua norma sebenarnya punya persamaan. Apa persamaannya? Persamaannya bahwa masing-masing semua norma itu tujuannya adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat. Ben tertib. Nah, ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya nanti terletak pada sanksinya. Masih ingat toh sanksi itu apa? Sanksi itu hukuman, ya. Bedanya hukumane. Dikit Pak Adi kasih contoh perbedaan. Contoh perbedaan norma kesusilaan dengan norma hukum, ya. Kesusilaan di masyarakat. Kalau norma kesusilaan sanksinya itu kita merasa bersalah, bersedih sehingga kita lihat ada orang sampai bunuh diri, menangis, menyesal dan sebagainya, ya. Susila hubungannya dengan susila, dengan apa namanya di rohani manusia. Nek norma hukum sanksinya jelas, sopo sik salah mlebu penjara, sopo sik salah kena denda. Nah, itu jelas, ya. Jadi terletak pada sanksinya. Persamaannya sama-sama mengatur tata tertib, perbedaannya pada sanksinya. Oke, lanjut. Kemudian kita kaitannya dengan ini adalah negara kita adalah negara hukum. Nah, negara hukum jelas di situ berarti banyak aturan hukum. Nah, apa artinya situ? Nah, negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu
baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Jadi semuanya ditentukan, diatur oleh hukum. Hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Tertulis contohnya ada di Undang-Undang Dasar 45, KUHP ya dan sebagainya. Tidak tertulis itu di kehidupan masyarakat ada kebiasaan dan sebagainya. Kalau di negara ada yang tak tertulis apa? Contohnya ada kebiasaan negara yang sering mengadakan umpamanya pidato presiden pada malam tanggal 17 umpamanya. Itu tidak tertulis tapi dilakukan ya. Kemudian menurut AVDC, negara hukum mengandung 3 unsur. 1. Supremacy of law atau tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Jadi dalam hukum tidak boleh ada sewenang-wenang. Terus yang kedua, equality before of law, perlakuan yang sama di depan hukum. Dan yang ketiga, human rights, artinya jaminan hak asasi manusia. Itu ya. Bisa dipahami? Apa terlalu cepat? Tapi tidak apa, nanti kalau terlalu cepat bisa diulang lagi, diputar lagi di YouTube-nya ya. Oke. Yang selanjutnya jaminan atau dasar hukum negara kita adalah negara hukum ya, atau dasar yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Coba dibuka lagi pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Isinya buka ya, dibuka. Kan sudah selalu Pak Adi bilang nek belajar PKN tiap hari harus di sampingnya ada beli Undang-Undang Dasar 45. Yang kecil aja, yang murah-murah aja ya. Terus yang selanjutnya alat-alat perlengkapan penegak hukum. Nah, kita punya alat penegak hukum. Alat-alat ini adalah untuk biar hukum itu berjalan dengan baik, biar dipatuhi ya. Ada apa? 1, ada polisi. Nah, apa polisi itu? Polisi itu adalah alat penegak hukum yang bertugas sebagai penyidik ya, nyidik mana yang kalau ada suatu kejadian, polisi tersebut yang mencari, menyidik. Yang kedua adalah jaksa. Jaksa adalah alat penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut perkara. Nah, jadi kalau di pengadilan ada namanya jaksa, nuntut itu satu nuntut berapa tahun, nah itu jaksa. Dan yang ketiga hakim. Hakim itu yang memutus perkara. Jadi hakim adalah alat penegak hukum yang bertugas memutus perkara atau yang mengadili. Di slide Pak Adi memang sengaja tidak sampai selesai biar kalian bertanya-tanya tugasnya apa toh? Wah, jadi jelas. Saya mendengarkan tahu tugas saya adalah untuk memutus perkara atau sebagai yang mematuk palu bersalah atau tidak. Gitu ya. Terus yang selanjutnya fungsi norma hukum. Tadi fungsi norma hukum ada 4. 1, memberikan pengesahan atau legitimasi. 2, sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat. Yang keempat, sebagai senjata dalam konflik sosial. Oke, penjelasannya saya ulang lagi besok pertemuan yang kedua. Pak Adi sehari ini kesempatan ini cepat dulu untuk yang pokok-pokok dulu. Bila bisa kalian pahami ya, bisa ditulis nanti. Terus boleh sambil dicari penjelasannya di YouTube, di Google dan sebagainya ya. Lanjut, tujuan hukum. Tujuan hukum adalah seandainya masyarakat tidak ada aturan hukum, tidak ada aturan, tentu tidak akan terjadi ketertiban karena sifat manusia yang egois ingin menangi dewe dalam kehidupan masyarakat, sehingga norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Nah, itu yang utama. Ben adil. Nah, sapa salah yo dihukum, sing ora yo jangan dihukum, jangan kena sanksi.
Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Oke. Lanjut, pengertian keadilan sekarang. Tadi kok ngomong adil-adil. Adil itu apa toh? Nah, kata adil berasal dari bahasa, kalau dilihat di Kamus Bahasa Indonesia, diartikan sebagai tindakan yang tidak berat sebelah, ora memihak salah satu. Nah, ya. Atau di sini tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Terus keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya. Ya, kalau memang haknya ya harus didapatkan, kalau bukan ya jangan mengambil. Ya, gitu ya. Lanjut, nilai-nilai keadilan yang harus terwujud. Apa nilai-nilai keadilan yang harus terwujud? 1. Keadilan distributif, artinya keadilan yang berkaitan dengan antara negara terhadap warga negara, itu distribusi. Negara terhadap warga negara harus adil. Terus yang kedua, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Nek legal ini dari warga kepada negara, nek tadi distributif dari negara terhadap warga. Terus yang ketiga, keadilan komutatif, artinya keadilan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain secara timbal balik. Jadi ada 3 ya, distributif, legal, komutatif. Distributif tadi negara terhadap warga negara, legal itu warga negara terhadap negara, dan komutatif antar warga negara. Itu ya, jelas ya. Terus yang selanjutnya, keadilan menurut hukum. Jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi itu keadilan menurut hukum itu begitu. Ada jaminan dari negara. Agar apa? Agar masyarakat itu mendapatkan haknya atau perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Jadi sebenarnya kita semua maka jangan takut, kalau tidak salah jangan takut ya, tapi harus tetap selalu menjaga, hati-hati dan sebagainya ya. Itu karena nanti di pengadilan dimana saja, kalau memang kita salah yo kita nanti akan harus bertanggung jawab gitu. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan keadilan. Nah, jelas. Kalau kita melaksanakan aturan, itu jelas menegakkan keadilan. Bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Nah, jangan cuma tertulis saja, tapi dalam tindakan perbuatan kita sehari-hari. Keadilan merupakan roh setiap norma, ya, norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan terwujudnya nilai-nilai Pancasila gitu ya. Jadi nek adil itu memang nilai-nilai Pancasila dari ketuhanan sampai keadilan tadi terwujud ya. Oke. Selanjutnya fungsi hukuman. Fungsi hukuman adalah 1. Pembalasan atas kesalahan. Nah, ya, fungsi hukuman ini fungsine dihukum ini apa toh? Adalah pembalasan atas kesalahan. Jadi kita harus berbuat ya harusnya ada balasannya. Itu di dunia aja, apalagi kita berbuat yang kaitannya dengan apa? Dengan hak Allah. Nah, nanti di akhirat kita akan menanggung apa yang kita perbuat. Yang kedua, pemenjaraan. Ya harus dipenjara dan merasakan kita berbuat tidak baik. Rehabilitasi, direhab, diperbaiki. Yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Jadi kita dihambat tidak berbuat salah lagi ya. Terus untuk mengisolasi pelaku. Gitu ya. Terus yang terakhir pertemuan hari ini pembagian hukum, tapi itu untuk pertemuan yang selanjutnya besok. Jadi ini sementara tak sampaikan pembagian hukum. Ada pembagian hukum 1, hukum pidana, ada hukuman pokok, ada hukuman tambahan. 2, hukum pidana
ya, berupa ganti rugi dan sebagainya. Itu tapi untuk pertemuan yang berikutnya. Oke, gitu aja para siswa. Mungkin terlalu cepat, tetapi saya kira nanti bisa diulang-ulang, dibuka lagi di YouTube-nya, kemudian dipahami. Nek ono sing ora dong tidak paham hadis selalu tak jemu-jemunya, boleh kalian untuk miss call, untuk WA, tanya. Jangan sampai sesat di jalan atau tidak jelas. Gitu aja ya. Kemudian mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.